Halo guys, bertemu lagi dengan saya Taufan di Global 1 Channel. Teman-teman, kita kali ini akan mereview salah satu impact brand terbaik ya, yaitu Luxton LX120. Dengan kisaran harga Rp350.000. Impact brand ini cocok dipakai buat otomotif, juga buat rumah tangga. Nah, seperti apakah penampakan dari LX120 ini dan bagaimana spesifikasinya? Langsung aja kita cek lebih dekat ya. Nah, ini dia kotaknya. Kotaknya ukurannya adalah 35 x 25 ya. Jadi lumayan besar, dan di sini ada tulisannya Luxton LX120. Nah, untuk yang tipe LX120 ini, dia kekuatannya adalah 350 Nm. 350 Nm sudah cukup dipakai untuk membuka baut roda mobil, kemudian membuka baut roda sepeda motor, membuka CVT ya. Kalau CVT itu kisaran 50-70 Nm untuk kerapatannya ya. Kalau untuk ban mobil, yang ban mobil SUV biasa ya, itu kisaran 110 Nm. Jadi dengan 350 ini sudah lebih untuk kekuatannya ya. Jadi sudah sangat bisa. Kemudian untuk kayak roda sepeda motor juga sama, dia kurang lebih 110 Nm. Jadi kalau ini 350 itu masih sisa banyak powernya ya. Nah, ini dia guys penampakannya ya. Untuk yang Luxton LX120 ini kita mendapatkan 3 buah mata shock. Yang pertama ini adalah mata shock 19, kemudian mata shock 21 dan mata shock 22 ya. Jadi 19, 21 dan 22 seperti ini. Kita dapat 3 buah ini. Terus kita mendapatkan juga ini ada obeng minus plus, kemudian ada kunci 8 mili dan 10 mili ya. Tentu saja ini sudah ada magnetnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini ada magnetnya untuk yang shock 8 dan 10 ini. Kemudian kita mendapatkan satu baterai. Jadi baterainya cuma satu, 48F dengan kapasitas 4,0 Ah ya. Kemudian ada tulisan di sini Luxton LX120 L-Ion ya. Untuk ngecasnya cukup lumayan lama ya, 2 jam sampai 3 jam untuk satu buah baterai ini. Kemudian ini ada mata shock seperti ini. Ini saya kurang paham ini fungsinya buat apa. Mungkin buat teman-teman yang paham bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi ini bisa dilepas. Nah, seperti ini ya. Nah, ini mata shock apa saya juga kurang paham. Terus kita dapat tali seperti ini. Nah, ini tali nanti bisa dipakai buat selempangan ya. Kita dapat tali seperti ini ya, tali strap ini. Kemudian ada chargernya, kita cek juga chargernya guys. Chargernya adalah modelnya DW2151200 ya. Inputnya 100 sampai 240 volt, 1.0 maksimal ya. Kemudian 50/60 Hz, outputnya 21 volt, keluarannya adalah 1,2 ampere DC. Untuk chargernya cukup ringan banget, ringan. Nah, ini ada bekas inspectionnya. Kemudian di sini ada memang buku-bukunya ya, buku kartu garansi dan lain-lain. Nah, ini adalah unitnya guys. Nah, di sini ada tulisan Luxton LX120, penampakan depannya seperti ini. Nah, ini tipe lubang ya. Jadi kalau yang di depannya tipe lubang itu lebih enak sih ya. Jadi bisa tinggal kita masukin seperti ini, pakai bor ya, obeng-obeng yang lain ya. Kemudian mata shock yang seperempat seperti ini tinggal dimasukin aja seperti ini guys. Nah, ini ada magnetnya ya, jadi nggak gampang copot. Di dalamnya ada magnetnya. Untuk cara penggunaan teman-teman ya, kalau misalkan ini kita tekan, yang sebelah kiri ini kita tekan, dia akan berputar ke kanan ya. Berputar ke kanan ini kita bisa setel untuk kecepatannya ya. Di sini ada, misalkan kita pencet seperti ini, di sini ada low ya. Jadi kita pencet, dia akan berpindah ke low. Jadi tujuannya kalau kita mengencangkan, dia nggak cepet ya putarannya ya. Terus ada lagi di sini untuk yang tipe bolak-baliknya atau yang untuk membuka, kita tinggal tekan yang sebelah sini. Yang sebelah sini kita tekan. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, untuk mode pelepasan ini kita lihat di sini kalau lampu yang di pojok ini menyala,
dia akan mati secara otomatis. Jadi tidak berputar secara terus-menerus atau tidak kontinu ya. Nah, kalau ini nyala, dia langsung berhenti. Jadi kisaran berapa putaran dia langsung berhenti. Jadi nggak kontinu. Kemudian kalau kita tekan lagi, dia berputar terus-menerus seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau lampu otomatis menyala teman-teman ya. Jadi ini tidak bisa dimatikan. Terus kemudian kalau misalkan kita pas tekan di tengah, dia tidak bisa dipakai atau mengunci ya. Ini mode mengunci. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa untuk membuka baut roda mobil, kemudian CVT. CVT cuma 70 Nm untuk kerapatannya ya. Jadi sangat bisa kalau pakai ini. Kemudian untuk roda mobil biasanya 110 kisaran itu ya. Kemudian kalau misalkan berkarat terus terlalu rapat, itu paling nggak dia nggak lebih dari 150 Nm. Jadi kalau ini kan 350, jadi sangat bisa. Jadi sangat bisa guys. Kecuali roda truk mobil kecuali roda truk ya. Kalau roda truk kan berkisar di 400 sampai 450. Jadi bakalan susah. Tapi kalau untuk mobil biasa ini sangat bisa. Untuk otomotif sehari-hari juga sangat bisa. Sekarang kita tes ya guys. Nah, itu ada roda mobil teman-teman ya. Jadi untuk cara pasangnya, ini kuncinya adalah 21 kebetulan ya. Dan cara masangnya teman-teman ya, ini memang bukan dimaksud keras ya. Untuk cara pasangnya ini karena ada ringnya seperti ini, jadi nggak bisa langsung kalian tekan begini aja ya. Jadi kita paskan dulu lubangnya, seperti ini contohnya ya. Ini ada lubang di sini. Nah, ini kan ada lubang ya. Nah, kita paskan. Terus untuk masangnya kita goyang-goyang dulu teman-teman ya. Nah, kita goyang-goyang dulu seperti ini. Nah, jadi kita tekan. Nah, seperti ini. Jadi bukan maksudnya keras bukan ya, tapi dia memang harus digoyang-goyang seperti ini untuk memasukkannya. Contohnya saya contohkan lagi ya. Nah, seperti ini kan ada lubang ya, seperti ini. Lubangnya harus diluruskan dulu untuk lubang di impact dan di sini. Kemudian ini kita masangnya digoyang-goyang seperti ini teman-teman ya. Jadi digoyang-goyang seperti ini, baru kita masukkan seperti ini. Nah, jadi kalian bisa pakai ini, sudah tersedia di impactnya ya. Sebenarnya sudah aman teman-teman ya, kayaknya nggak bakal terlepas ya, karena ini sangat rapat banget. Nah, ini seperti ini sudah siap pakai ya. Jadi nggak perlu dipukul-pukul pakai palu untuk masangnya ya, cukup digoyang-goyang seperti tadi, digoyang-goyang seperti ini kanan kiri baru dia bisa masuk. Nah, kemudian jangan lupa ini yang putaran kiri ya. Kalian harus cek benar-benar putaran ke kiri ya. Nah, ini udah mutar kiri, kita masukkan seperti ini ya, baru kita tekan. Nah, ini sangat mudah banget teman-teman ya, karena untuk mobil ini paling kencang ya 150 kalau misalkan berkarat dan lain-lain ya. Kalau normalnya untuk bengkel biasanya menggunakan tekanan atau kekencangan 110 Nm ya untuk baut roda seperti ini. Dan teman-teman jangan sekali-sekali mengencangkan dengan impact seperti ini ya, karena nanti bautnya bisa selek. Kenapa? Karena untuk mengencangkan ini dia ada hanya mode low dan high, jadi tidak ada ukuran Nm-nya, misalkan 100 Nm, nggak ada. Jadi kalau dikencangkan menggunakan ini ada dua kemungkinan. Yang pertama dia itu kurang kencang, yang ketiga terlalu kencang, bahkan karena ini kekuatannya bisa 350 Nm, jadi kalau terlalu kencang dia akan rusak ya. Jadi malah rusak nanti teman-teman ya. Kalau mengencangkan, saya biasa menggunakan kunci biasa. Jadi nggak pakai ini. Nah, kita coba sekali lagi. Seperti ini ya. Kalau pakai yang ini, dia lebih enak lagi. Kita pencet satu lagi ya. Nah, yang ini dia tidak kontinu. Tidak. Nah, seperti ini. Jadi dia langsung berhenti ya. Oke, enak banget teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu susah payah untuk buka baut roda mobil. Ini kita coba dengan CVT ya. Jadi kalau teman-teman nanya apakah bisa kuat Lexton LX120 ini buat CVT, jawabannya adalah sangat kuat, sangat bisa ya. Jadi CVT ini adalah untuk kekencangannya itu sekitar 70 ya, antara 50 sampai 70 Nm.
Kalau ini 350, jadi sangat bisa teman-teman ya. Jadi dengan menggunakan Lexton ini sangat enak ya, dipakai buat melepas seperti ini. Kalian tinggal pencet aja yang arah ke kiri ya. Jadi kita tekan, kita paskan, baru kita putar. Nah, sangat bisa teman-teman ya. Jadi ini sangat mudah, jadi kayak nggak terasa kalau pakai ini. Nah, ya kan? Pakai ini juga sangat bisa teman-teman ya, enak, nggak usah pakai apa namanya, nggak usah pakai tracker lagi. Nah, sekarang ini adalah nomor 24 ya teman-teman ya. Saya beli yang seperti ini dijual terpisah. Untuk kunci soknya ini lengkap, mulai dari 8, 10, 12, 13, ada 14, kemudian nomor 16, 17, ada 24, 20, 20 ya. Kemudian ada nomor di sini 23. Jadi ini nomor 24 kita pakai. Untuk masang kunci brand ini memang nggak tinggal colok ini, harus digoyang-goyang dulu guys. Digoyang pas di sini ya, pas di ujungnya ini harus digoyang-goyang gini. Nah, biar nggak usah dipukul ya, nanti rusak. Jadi digoyang seperti ini. Nah, terus kita paskan ya, jangan sampai ini kalau nggak pas nanti dia bisa dol, jadi harus dipaskan. Terus jangan lupa putarannya diatur ke kiri, kita cek dulu. Nah, untuk baut pule seperti ini gampang banget teman-teman ya, nggak perlu pakai tracker, tinggal ditekan. Nah, seperti ini ya. Nah, mudah banget ya. Jadi kalau pakai Lexton ini nggak terasa guys, kebiasaan kalau menurut saya ya. Oke guys, ini adalah ukuran 22 ya. Oke, langsung aja kita praktekkan di sini guys. Oke, mantap. Ya, tadi sudah kita coba dan hasilnya sangat luar biasa banget. Ini harganya cukup murah, Rp350.000, sudah cocok dipakai buat di rumahan ataupun di bengkel-bengkel sepeda motor. Kalau bengkel mobil juga masih bisa dipakai, kalau tidak kecuali bengkel truk ya. Kalau untuk bengkel mobil biasa, SUV dan lain-lain, ini masih bisa dipakai dan sangat worth it banget. Oke teman-teman ya, sekian dulu video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa di like, share, subscribe. Dan untuk link pembelian yang original Lexton ya, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Saya tuliskan di deskripsi, kalian klik di situ ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.